Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Prof. Dr. Muhammad Rizan, SCMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Nurmalasari, SPDMM, selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang terhormat kepada Bapak Roni Fasa, SPDMM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan bimbingan serta motivasi kepada saya dalam menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan. Yang terhormat kepada Bapak Beni Indra Praja, selaku Kepala PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang terhormat kepada Bapak Edi Munadi Ali, selaku Pembimbing Lapangan di PT PLN Persero UP3 Serpong, yang telah memberikan kesempatan arahan serta kepercayaan kepada saya selama menjalani kegiatan praktek kerja lapangan. Yang terhormat kepada Bapak Amedius Oki Sureno selaku Tim Leader Keuangan PT PLN Persero UP3 Serpong yang telah memberikan bimbingan dan pengalaman yang praktek kerja lapangan berlangsung. Yang terhormat kepada seluruh jajaran divisi keuangan dan umum PT PLN Persero UP3 Serpong yang telah memberikan ilmu, bantuan serta pengalaman kerja yang sangat berarti bagi saya. Yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan keluarga tercinta saya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan praktek kerja lapangan ini dengan baik. Yang terhormat kepada serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan laporan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan seminar praktek kerja lapangan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Robert Aldowia dengan NIM 1709623057. Saya dari mahasiswa program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan dalam kegiatan seminar PKL dengan judul Laporan Praktek Kerja Lapangan Pelaksanaan Administrasi Tagihan Vendor (VIV) dan Pengasipan Dokumen pada Divisi Keuangan dan Umum PT PLN Persero UP3 Serpong. Kegiatan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di PT PLN Persero UP3 Serpong selama kurang lebih 5 bulan dimulai pada tanggal 3 Januari hingga 31 Mei 2026. Melalui pelaksanaan praktek kerja lapangan ini, saya memperoleh pengalaman kerja, wawasan, serta pengetahuan baru mengenai pelaksanaan administrasi perkantoran, pengelolaan dokumen, dan administrasi keuangan di lingkungan perusahaan. Untuk itu, pada seminar ini saya akan menyampaikan hasil kegiatan dan pengalaman yang saya peroleh selama menjalani praktek kerja lapangan di PT PLN Persero UP3 Serpong. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi seminar praktek kerja lapangan. Oke, kita next. Selanjutnya itu ada daftar isi. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada tujuan, yang ketiga itu ada manfaat, yang keempat itu ada metode pelaksanaan. Selanjutnya itu ada bab 2 pelaksanaan PKL. Yang pertama itu ada sejarah PT PLN Persero UP3 Serpong, yang kedua itu ada visi misi, moto dan maksud dan tujuan perusahaan PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang ketiga itu ada struktur perusahaan PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang keempat itu ada tugas dan fungsi PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang kelima itu ada tugas dan fungsi divisi keuangan dan umum PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang keenam ada lingkup pekerjaan PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang ketujuh itu ada program pelaksanaan praktek kerja lapangan PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang ke-8 itu ada jadwal pelaksanaan praktek kerja lapangan PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang ke-9 itu ada pelaksanaan praktek kerja lapangan PT PLN Persero UP3 Serpong. Selanjutnya itu di bab 3 itu studi kasus analisa pekerjaan PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang pertama itu ada analisis pekerjaan PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang kedua itu ada hambatan dan solusi pekerjaan PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang ketiga itu ada pengembangan PT PLN Persero UP3 Serpong. Selanjutnya itu ada bab 4 penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan, yang kedua itu ada saran. Oke, yang terakhir itu ada daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya itu ada bab 1 pendahuluan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang terus meningkat memiliki permintaan energi yang sangat tinggi untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional. Ketersediaan pasokan listrik menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung aktivitas industri, pendidikan, serta kehidupan rumah tangga. Seiring dengan perkembangan, kebutuhan listrik sektor kelistrikan berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa permintaan listrik di Indonesia terus meningkat dan memerlukan manajemen yang efisien dalam penyediaannya. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan yang pertama itu ada memahami, mempelajari, dan berpartisipasi dalam proses peninjauan tagihan vendor menggunakan sistem VIV. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan langsung mengenai proses peninjauan tagihan vendor yang dilakukan secara digital melalui sistem vendor invoicing portal VIV. Proses ini melibatkan pemeriksaan kelengkapan dokumen, administrasi seperti faktur, surat pemerintah kerja (SPK), berita acara serah terima pekerja, serta dokumen perpajakan sesuai dengan ketentuan kontrak yang berlaku. Dalam prakteknya, sistem verifikasi digital memiliki fungsi penting dalam menjamin ketepatan data, keterangan proses, serta meminimalkan kemungkinan kesalahan manusia. Yang kedua itu ada menganalisis berbagai masalah dalam pengelolaan dokumen tagihan vendor melalui sistem VIV. Tujuan ini untuk menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam proses pengelolaan dokumen tagihan vendor, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sistem. Masalah tersebut bisa berupa ketidakcocokan data antara faktur dan kontrak, keterlambatan penggunaan dokumen oleh vendor, hingga keterbatasan sistem dalam melakukan validasi otomatis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan invoicing sering menghadapi kerintangan dalam hal integrasi sistem kualitas data serta kesiapan dari pengguna. Yang ketiga itu ada menyusun saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengelolaan tagihan vendor. Tujuan ini menyusun saran atau rekomendasi perbaikan yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses pengelolaan dokumen tagihan vendor. Perbaikan ini dapat mencakup pengoptimalan sistem digital, meningkatkan integrasi antara unit kerja, serta penyederhanaan prosedur administrasi. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman tentang penerapan digitalisasi dalam sistem pengadaan dan keuangan perusahaan. Tujuan ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai penerapan transformasi digital dalam proses bisnis perusahaan, khususnya berkaitan dengan sistem pengadaan dan pengelolaan keuangan. Digitalisasi melalui sistem seperti VIV merupakan bagian dari usaha modernisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisien, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan berperan penting dalam peningkatan kinerja organisasi dan daya saing perusahaan.
Selanjutnya itu ada manfaat bagi mahasiswa itu, yang pertama itu memberikan pengalaman langsung dalam memverifikasi tagihan vendor melalui sistem vendor invoicing portal VIV di PT PLN Persero UP3 Serpong. Melalui pengalaman ini mahasiswa mendapatkan pengalaman yang lebih jelas tentang alur kerjaan administrasi keuangan yang meliputi penerima dokumen, proses verifikasi hingga persetujuan pembayaran. Yang kedua itu ada membantu mahasiswa untuk menghubungi teori yang dipelajari selama kuliah dengan aplikasi dunia kerja. Ini termasuk penerapan konsep administrasi perkantoran, manajemen dokumen, dan sistem informasi akuntansi di lingkungan operasional. Yang terakhir itu ada pengenalan soft skills seperti komunikasi bersama, disiplin, dan tanggung jawab di lingkungan kerja yang profesional. Keterampilan ini penting untuk meningkatkan daya saing lulusan dalam dunia kerja yang modern. Selanjutnya itu ada bagi perusahaan, yang pertama itu ada menerima masukan dan perspektif baru dari mahasiswa magang yang berasal dari latar belakang akademis. Yang berbeda pandangan ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang untuk perbaikan proses kerja terutama dalam hal administrasi penggunaan teknologi digital. Yang kedua itu hasil dari kegiatan magang ini dapat menjadi masukan untuk evaluasi guna meningkatkan proses kerja khususnya dalam pengelolaan tagihan vendor agar lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama dengan mahasiswa magang dapat memberikan dampak positif terhadap inovasi, proses bisnis, dan efisiensi operasional perusahaan. Yang terakhir itu ada membantu mengurangi beban kerja karyawan dalam urusan administratif, terutama dalam proses verifikasi dokumen pengelolaan data sehingga produktivitas keseluruhan unit kerja dapat meningkat. Yang terakhir itu ada bagi perguruan tinggi. Yang pertama itu menjadi media untuk memperkuat kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dan PT PLN Persero UP3 Serpong. Khususnya ada program magang penelitian ini dan pengembangan uh, kompetensi mahasiswa. Kerjasama ini penting untuk menyertakan sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Yang kedua itu menjadi indikator bahwa kurikulum program studi pendidikan administrasi perkantoran telah sejalan dengan kebutuhan di dunia kerja khususnya dalam pengelolaan administrasi dan sistem informasi di sektor publik dan BUMN. Hal ini sejalan dengan tuntutan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang terakhir itu memberikan umpan balik bagi pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan instruksi sehingga perguruan tinggi bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten serta sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Oke, selanjutnya itu ada metode pelaksanaan. Yang pertama itu ada observasi. Metode observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung soal kerja verifikasi tagihan vendor di unit yang bersangkutan. Mahasiswa mengamati langkah-langkah yang dilakukan melalui dari penerima dokumen, pengecekan kelengkapan administrasi hingga tahapan validasi dalam sistem vendor invoicing portal VV. Observasi ini juga mencakup pemahaman mengenai standar operasional prosedur SOP dengan peran masing-masing pihak dalam proses tersebut. Yang kedua itu ada praktikal langsung. Metode praktikal langsung dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara proaktif dalam proses verifikasi dokumen tagihan vendor lewat sistem vendor invoicing portal VIV. Ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti invoice, surat perintah kerja sama, SPK, dan berita acara, serta verifikasi aspek perpajakan sesuai dengan aturan berlaku. Semua kegiatan dilakukan di bawah bimbingan pegawai unit kerja untuk memastikan bahwa prosedur perusahaan diikuti. Yang ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan pengolahan data dan informasi terkait kegiatan magang seperti mencatat alur kerja, pengumpulan contoh dokumen tanpa melanggar kerahasiaan perusahaan, dan mendokumentasi prosedur penggunaan sistem VIV. Yang terakhir, evaluasi. Metode evaluasi dilakukan dengan menganalisis semua kegiatannya dilaksanakan selama magang, khususnya dalam pengolahan dokumen tagihan vendor melalui sistem VIV. Evaluasi ini mencakup identifikasi masalah yang ditemukan seperti kesalahan dalam dokumen, keterlambatan dalam proses verifikasi, serta batasan sistem. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap verifikasi prosedur yang diterapkan dan ditingkatkan efisiensi proses administrasi. Oke, selanjutnya itu bab 2. Profil PT PLN Persero UP3 Serpong. PT PLN Perusahaan Listrik Negara Persero disingkat PT PLN Persero adalah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh negara yang bekerja dalam penyediaan listrik untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai perusahaan yang memiliki peran krusial dalam sektor kelistrikan nasional, PT PLN Persero bertanggung jawab untuk menyediakan energi listrik yang dapat diandalkan, terjangkau, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional. PT PLN Persero memiliki posisi strategis sebagai penyedia layanan publik dalam bidang kelistrikan yang bertugas dalam distribusi energi listrik serta pelayanan kepada masyarakat secara luas. Oke, selanjutnya itu ada sejarah PT PLN Persero UP3 Serpong. Sejarah PT PLN Persero dimulai pada tanggal 27 Oktober 1145 ketika Presiden Soekarno menciptakan Jabatan Listrik dan Gas dalam naungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola pembangkit listrik dengan kapasitas 157 MW demi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Sebenarnya perkembangan listrik Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-19. Pada waktu itu, beberapa perusahaan Belanda yang bergerak di sektor gula dan teh mendirikan pembangkit listrik untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Saat Jepang menduduki Indonesia antara tahun 1942 hingga 1945, manajemen perusahaan listrik tersebut beralih ke pemerintah Jepang. Oke, di sini ada visi misi PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang pertama itu, visinya itu menjadi perusahaan global terkemuka di urutan 500 besar dan pilihan utama pelanggan untuk solusi energi. Misinya itu, mengelola bisnis di sektor kelistrikan dan bisnis terkait dengan fokus utama pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua itu, menggunakan listrik sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga itu, berusaha menjadi listrik sebagai pendorong aktivitas ekonomi. Yang terakhir itu, melakukan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada moto. Motonya itu energi untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya itu, maksud dan tujuan perseroan itu, penyelenggaraan usaha menyediakan listrik untuk kepentingan publik dalam jumlah dan kualitas yang sesuai, serta menciptakan keuntungan dan melaksanakan tugas pemerintah di kualitas sesuai, serta menciptakan keuntungan dan melaksanakan tugas pemerintah di sektor kelistrikan untuk mendukung pembangunan dengan mengikuti prinsip-prinsip perseroan terbatas. Nah, selanjutnya itu ada suatu PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang pertama itu ada manajer unit pelaksanaan pelayanan pelanggan UP3, yang kedua itu ada sistem manajer jaringan, yang ketiga itu ada tim leader pemeliharaan, yang keempat itu ada tim leader operasi, yang kelima itu ada tim leader PDKB, yang keenam itu ada asisten manajer perencanaan, yang ketujuh itu ada tim leader mapping data jaringan dan pelanggan, yang ke-8 itu ada tim leader perencanaan sistem, yang ke-9 itu ada asisten manajer niaga dan pemasaran, yang ke-10 itu ada tim leader pemasaran dan pelayanan pelanggan, yang ke-11 itu asisten manajer keuangan dan umum,
Yang ke-12 itu ada tim leader administrasi dan umum. Yang ke-13 itu ada tim leader keuangan dan akuntansi. Yang ke-14 itu ada asisten manajer konstruksi. Yang ke-15 itu ada tim leader logistik. Yang ke-16 itu ada asisten manajer transaksi energi listrik. Yang ke-17 itu ada tim leader transaksi energi listrik. Yang ke-18 itu tim leader pengendalian susut. Yang ke-19 itu ada tim leader pemeliharaan transaksi. Yang ke-20 itu ada tim leader pelaksanaan kepengadaan. Yang terakhir itu ada yang ke-21 itu tim leader keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, dan keselamatan 3L. Oke, selanjutnya itu ada tugas fungsi PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang pertama itu ada mengatur jaringan distribusi listrik. PT PLN Persero UP3 Serpong memiliki tanggung jawab untuk mengatur jaringan distribusi listrik yang mencakup aktivitas perawatan, pemeliharaan, serta penanganan masalah terkait jaringan listrik agar pasokan tetap stabil dan dapat diandalkan. Dan selanjutnya itu memberikan layanan kepada pelanggan. PT PLN Persero UP3 Serpong juga memiliki tugas untuk memberikan layanan kepada pelanggan seperti proses penyambungan baru, perubahan daya listrik, penanganan keluhan pelanggan, serta pengelolaan administrasi tagihan listrik. Selanjutnya itu ada tugas dan fungsi divisi keuangan dan umum PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang pertama itu adalah mengatur anggaran operasional dan proyek perusahaan. Divisi keuangan umum bertanggung jawab untuk mengatur anggaran operasional dan juga anggaran proyek PT PLN Persero UP3 Serpong. Pengelolaan anggaran dilakukan secara terencana untuk memastikan penggunaan dana perusahaan berlangsung dengan efektif dan efisien dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada pengelolaan pajak keluaran dan pajak masukan melalui aplikasi AirTax. Divisi ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola administrasi perpajakan perusahaan, termasuk pajakan keluaran dan pajak masukan menggunakan aplikasi AirTax yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga itu ada mengatur pelaporan keuangan dan manajemen pada internal kontrol. Divisi keuangan umum mempunyai peran dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan perusahaan melalui sistem internal Control over Financial Reporting. Sistem ini digunakan untuk memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan standar pengendalian internasional perusahaan. Selanjutnya itu ada melaksanakan verifikasi dan pembayaran tagihan vendor melalui vendor invoicing portal VIP. Divisi ini juga bertanggung jawab untuk memproses verifikasi dokumen tagihan dari vendor dan melakukan pembayaran melalui sistem vendor invoicing portal VIP. Oke, selanjutnya itu ada lingkup pekerjaan PT PLN Persero UP3 Serpong. Pelaksanaan magang dijadwalkan berlangsung selama 5 bulan dimulai dari 3 Januari 2026 sampai 31 Mei 2026 di PT PLN Persero UP3 Serpong. Selama waktu magang penulis ditetapkan divisi keuangan umum sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Perusahaan penempatan di kedua divisi ini memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung di bidang administrasi keuangan, pengelolaan dokumen perusahaan, serta komunikasi dan publikasi informasi melalui media digital. Selanjutnya itu ada program pelaksanaan praktek kerja lapangan PT PLN Persero UP3 Serpong. Program pelaksanaan praktek kerja lapangan PKL adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh peserta PKL selama berada di PT PLN Persero UP3 Serpong. Susunan kegiatan ini dirancang berdasarkan kebutuhan unit kerja serta disesuaikan dengan kompetensi dari program studi pendidikan, administrasi perkantoran melalui PKL. Peserta memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan administrasi perkantoran di lingkungan operasional secara langsung. Oke, berikut adalah program pelaksana kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh peserta. Yang pertama itu ada pengenalan lingkungan kerja dan adaptasi investasi. Yang kedua itu ada pengenalan dan digitalisasi dokumen perusahaan. Yang ketiga itu ada pengenalan data administrasi dan monitoring keuangan. Yang keempat itu ada membantu administrasi perpajakan klien. Oke, selanjutnya itu ada jadwal pelaksanaan praktek kerja lapangan PT PLN Persero UP3 Serpong. Yang tahap persiapan. Pada tahap persiapan, mahasiswa pertama melakukan seleksi terhadap beberapa perusahaan dan lembaga sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka ambil dan memiliki kapasitas untuk menerima mahasiswa dalam melaksanakan PKL. Proses penilaian lembaga ini dilakukan dengan pertimbangan sesuai bidang dengan kemampuan akademik mahasiswa agar kegiatan PKL dapat memberikan pengalaman kerja yang relevan dan memperkuat kompetensi profesionalnya. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan mahasiswa melaksanakan praktik di lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan mulai tanggal 23 Desember 2025 hingga 31 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya mahasiswa ditugaskan di unit kerja di PT PLN Persero UP3 Serpong dengan durasi kegiatan sekitar 5 bulan. Dan yang terakhir tahap laporan. Tahap laporan. Setelah menyelesaikan kegiatan praktek di lapangan, peserta praktek diwajibkan untuk membuat laporan PKL. Sebagai salah satu syarat akademik untuk proses gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, laporan ini disusun berdasarkan pengalaman pengamatan serta aktivitas yang dilakukan oleh peserta praktik selama menjalani praktek kerja lapangan di PT PLN Persero UP3 Serpong. Oke, selanjutnya itu ada pelaksanaan praktek kerja lapangan PT PLN Persero UP3 Serpong. Selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan, praktikum mendapatkan sejumlah tugas dari instansi untuk membantu kegiatan operasional dan administrasi perusahaan. Tugas-tugas tersebut diberikan sesuai dengan bidang kerja yang ditempati selama pelaksanaan praktek kerja lapangan. Adapun pekerjaan yang dilakukan, praktek bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta pengalaman kerja secara langsung di lingkungan perusahaan. Berikut merupakan penjelasan rinci mengenai pekerjaan yang dilakukan praktek kerja selama masa praktik di lapangan. Yang pertama itu ada scan dokumen SPK dan berkas penawar. Yang kedua itu ada rekap data bank untuk arsip orderan tagihan 2025 sampai 2026. Yang ketiga itu ada proses tagihan pajak vendor invoicing for VIP. Yang keempat itu ada rekap monitoring bank garansi. Yang kelima itu ada pengawasan penggunaan aplikasi ERS PLN. Yang keenam itu ada rekap monitoring BBM 2026 sampai 2020. Yang ketujuh itu ada scan kwitansi dan struk BBM. Yang kedelapan itu menggabungkan dokumen pelanggan kwitansi, faktur barang, berita acara, BAPP, BASEP, dan dokumen sejenisnya. Oke, selanjutnya itu di bab 3.
Di bab 3 ini, studi kasus atau analisa pekerjaan PT PLN Persero UP3 Serpong. Analisis pekerjaan adalah proses untuk mengkaji tugas tanggung jawab dan kegiatan yang dilakukan selama magang di PT PLN Persero UP3 Serpong. Analisis ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan tahapan kegiatan, serta menerapkan teori dan praktik dalam lingkungan kerja dengan melakukan analisis pekerja praktik kan dapat memahami alur kerja perusahaan serta menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi selama magang. Berikut ada pekerjaan yang dijalankan oleh praktek selama magang di PT PLN Persero UP3 Serpong. Oke, selanjutnya itu ada hambatan dan solusi pekerjaan PT PLN Persero UP3 Serpong. Dalam pelaksanaan kegiatan praktik di lapangan, PKL Divisi Keuangan Umum PT PLN Persero UP3 Serpong, mahasiswa praktikum melakukan beragam tugas administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan dokumen, pengasipan pengelolaan data, serta pengawasan administrasi perusahaan. Melalui pekerjaan ini, mahasiswa praktikum mendapatkan pengalaman langsung tentang proses kerja yang berlangsung di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada pengembangan PT PLN Persero UP3 Serpong. Pengembangan PT PLN Persero UP3 Serpong dapat difokuskan pada peningkatan kualitas layanan serta keadaan operasional secara berkelanjutan sebagai unit yang telah menunjukkan kemajuan dalam transformasi digital. UP3 Serpong memiliki kesempatan signifikan untuk terus meningkatkan layanan dengan mengoptimalkan sistem operasional yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan konsumen. Salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah memperkuat sistem manajemen gangguan dengan memanfaatkan data dan teknologi prediktif. Oke, selanjutnya itu ada di bab 4 penutup. Kesimpulan, pelaksanaan praktik kerja lapangan PKL di PT PLN Persero UP3 Serpong memberikan pengalaman kerja yang sangat berharga bagi mahasiswa, terutama dalam bidang administrasi kantor, pengelolaan dokumen, administrasi keuangan, perpajakan, dan penerapan sistem digital di lingkungan kerja profesional. Selama kegiatan PKL divisi keuangan dan umum, mahasiswa diperbolehkan untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan operasional perusahaan seperti digitalisasi dokumen, surat perintah kerja SPK, pengarsipan dokumen menggunakan aplikasi e-large, rekap data bank, monitoring bank, garansi, serta verifikasi dan pengelolaan dokumen tagihan vendor melalui sistem vendor invoicing portal VIP. Saran, berdasarkan observasi dan pengalaman yang didapatkan selama menjalani praktek kerja lapangan PKL di PT PLN Persero UP3 Serpong, praktikan ingin menyampaikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi pengalaman pertimbangan serta pengembangan bagi program studi pendidikan di perkantoran Universitas Negeri Jakarta maupun perusahaan agar pelaksanaan PKL di masa yang akan datang dapat lebih baik. Oke, di sini ada daftar pustaka. Oke, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam seminar praktek kerja lapangan mengenai pelaksanaan administrasi tagihan vendor VIP dan pengarsipan dokumen pada divisi keuangan umum PT PLN Persero UP3 Serpong. Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan maupun dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi saya ke depannya. Melalui kegiatan praktek kerja lapangan ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru mengenai dunia kerja yang sesungguhnya khususnya dalam bidang administrasi perkantoran dan administrasi keuangan perusahaan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, serta kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan praktek kerja lapangan dan seminar ini dengan baik. Semoga laporan dan hasil kegiatan praktek kerja lapangan yang saya lakukan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pihak membutuhkan. Sekian presentasi seminar praktek kerja lapangan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan maupun penulisan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.